Mari ngevlog di Kebunisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlognya Kebunisen. Oke teman-teman, kita udah ada di salah satu tempat usaha. Tempatnya apa deh? Ini sih kita kemarin udah janjian sama ownernya, kebetulan ada di sebelah saya. Ini ayam Pak Gembul. Ayam Pak Gembul. Nah, tapi sebelum kita mengulik-ngulik jauh tentang ayam Pak Gembul ini, kita mau kenalan dulu dong. Halo, nama saya Gary. Saya pemilik ayam Pak Gembul. Ini udah berjalan kurang lebih baru 1 bulan sih. 1 bulan. Iya. Nani? Oh, jadi baru banget nih ya? Iya, baru banget berarti. Baru banget Nah, teman-teman. kita jadi pengen tahu nih gimana seorang pengusaha yang baru merintis dan baru kita liput juga langsung. Nah, ini juga nih buat teman-teman nih yang banyak sekali punya alasan usaha susah, usaha gimana, perlu modal dan lain-lain. Nah, ini buktinya udah bisa mulai nih. Gimana nih ya kiat-kiatnya memulai kiat-kiatnya. usaha kayak gitu? Oke, saya mau nanya-nanya nih ke, saya panggil apa nih, Mas Gary atau Bang Gary atau apa aja lah. Iya. Akang aja lah. Akang ya. Kang Gary nih, sebelum usaha Pak Gembul ini apa nih sebelumnya? Pernah usaha yang lainnya nggak? Sebenarnya ini usaha pertama saya sih. Wah, keren. Iya. Sebelumnya saya kerjanya di perusahaan yang cukup terkenal juga Jakarta. Jakarta. Iya. Terus kebetulan LDR kan sama istri. Oh. Jadi pengen usaha istri di sini sebetulnya. Oh, istri di sini. Iya. Istri kerja juga enggak? Istri kerja juga. Sekarang masih kerja? Masih kerja. Masih kerja. Terus sebenarnya udah lama sih sempat pengen punya usaha. Dari sejak lulus kuliah itu udah pengen usaha, nggak pengen kerja. Terus? Cuman masih belum ngumpulin modal sih. Oh, gitu. Kebetulan saya juga suka makan. Oh. Jadi setiap Sabtu Minggu tuh sering jalan-jalan sama Kulineran Sama istri, gitu ya? kulineran ya, Iya, sama betul. istri ya. Oke. Terus? Jadi di situ dapat referensi, ini makannya enak nih. Boleh nih kalau misalnya nanti saya mau buka usaha kayak gini gitu sih. Ini juga bisa jadi inspirasi ketika kamu bingung mau usaha apa ya. Kalau misalkan hobinya apa, misal hobinya kulineran ya udah, itu bisa jadikan untuk usaha ya. Iya. Ya sama kayak cerita yang dulu tuh, dia lagi jalan-jalan di Car Free Day, terus lihat, wih kayaknya jualan hiasan dinding dari kayu, oke nih, terus dia ikutin, terus booming deh. Sampai sekarang punya pabrik ya. Sampai dia punya pabrik sendiri. Oke, ini kan kalau misal mau usaha seperti ini kan awalnya kan dari kerja kantoran, apalagi di Jakarta perusahaan yang bonafit lah ya. Iya. Biasanya suka ada bisikan dari entah itu teman, entah itu keluarga yang hambatan yang melarang atau ini nggak, atau ada cerita apa gitu. Kalau dari keluarga terdekat sih support sih, apalagi istri ya. Paling dari dari rekan sih, paling cuma mengingatkan. Lu di sini udah stabil, buat apa lagi sih mau usaha, apalagi usaha di tengah pandemi kayak gini kan. Iya. Susah gitu, paling gitu sih. Iya sih, termasuk yang berani banget di situasi memang kondisi pandemi masih belum pulih sepenuhnya ya, meskipun udah 1 tahun lebih nih kita. Terus keluar kerja gitu, yang mungkin setiap bulan itu dapat pemasukan yang terus gitu dapat gitu ya. Sedangkan usaha kan belum tentu. Usahanya ini ayam ya. Kenapa milih ayam? Kenapa nggak milih mie, atau kenapa nggak milih misalnya bakso atau minuman? Kenapa nih? Karena emang berangkat dari kesukaan sih, saya emang suka makan ayam. Terus? Hampir setiap hari kayak makan ayam dia. Oh my god. Bahkan mie ayam tuh ada ayamnya ya. Mie ayam ada ayam nggak ya? Iya sih. Oke, jadi memang karena suka ayam ya udah sesimpel itu gitu ya. Sesimpel itu untuk menentukan usaha, nggak usah ribet-ribet gitu. Tapi untuk untuk menu sendiri otomatis kan kalau bikin ayam itu kan harus ngeracik bumbu dan lain-lainnya, itu gimana? Perlu waktu yang lama atau ngulik dari mana, atau sekarang lihat di YouTube atau gimana? Kalau resep sih kebanyakan cari di YouTube. Tapi kalau konsep ide sih lebih ke keliling Indonesia aja sih. Mantap. Sebenarnya konsep kayak gini udah pernah ada di
Cirebon waktu itu, tapi dia masih pinggiran sih. Oh, emang bedanya apa nih konsepnya? Ayam Pak Gembul nih, boleh cerita sedikit ya? Kalau kita pertama kita ada serundeng dan itu sebenarnya kita tuh konsepnya lebih ke pecel lele. Tapi kan pecel lele kan selama ini selalu di pinggiran kan. Berarti kita mau bikin pecel lele naik kelas gitu. Berarti naikin kelas yang biasanya di pinggiran mungkin ya, di jalan-jalan, terus dimasukin ke kemasan yang lebih baik kayak gitu, yang lebih clean kayak gitu ya. Iya, betul. Betul. Oke. Tapi dengan harga, saya lihat di sini ya, Iya. dengan harga yang masih pinggiran gitu ya. Iya. Cuman lebih clean gitu ya. Oke, boleh cerita nggak nih sebelumnya ini masnya ini kuliahnya di mana, jurusan apa? Kenapa bisa kok jadi apa namanya? Relate nggak sih sama sekarang? relate Apakah nggak sih dulunya sekarang? sekolah ekonomi, bisnis atau apa gitu? atau kuliner atau apa tata boga mungkin ya apa? Sebenarnya nggak relate sih. Saya Kok bukan relate kan? saya di BINUS kuliahnya, terus Jurusan? ngambil jurusan accounting. Minus Dari accounting. accounting. Tapi kalau misal usahanya gede pasti butuh perhitungan kan ya, pasti ada relate dikit lah ya. Oh, iya. Ya di bidang keuangannya, Keuangannya. pengurusan uang lah itu relate. Itu relate. Jadi dia si Kang Gary ini untuk usaha tadi kan perlu ngumpulin modal benar-benar diperhitungkan karena ada yang accountingnya tadi itu ya. Gitu. Nah, bicara apa namanya, bicara dengan produk atau makanannya yang dijualkan atau yang disuguhkan apa aja nih kira-kira? Kita ada ayam, terus ada bebek, ada lele, terus ada sate-satean, sate usus, kulit gitu-gitu sih. Oke, nanti kita bisa lihat ya. Iya betul. Nah, untuk harganya sendiri mulai dari berapa sampai berapa? Harganya dari mulai 2.000 sampai 35.000 sih. 2.000 berapa? 2.000 sampai 30. Iya. 2.000 berarti kan itu ya anak SMA juga bisa lah. Ya harga pelajar lah ya. Harga pelajar. Harga Memang sih kalau misalnya kita mau berwirausaha, kalau pelajar itu kan uangnya unlimited katanya ya. ada lagi dari orang tua. Ya pikirkan juga tuh kalau misalnya kalian mau bisnis kuliner, pikirkan juga untuk target marketnya yang si pelajar juga harus masuk gitu ya. Terus aku pengen tahu nih, kenapa pilih nama brand ayam Pak Gembul? Ada cerita apa atau filosofi apa gitu? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Cuman gembul tuh kan bahasa Sunda kan ya. Doyan makan kan ya. Sama kayak saya sih. Saya juga doyan makan gitu aja Saya sih. juga sama sih. Jadi mudah-mudahan Gembul juga gitu ya, yang order banyak kayak gitu ya. Usahanya jadi gembul juga. Gitu. Nah, ini yang menarik nih Nu. Biasanya kan orang berwirausaha itu nggak pernah mikirin yang namanya ini ada logonya nih. Iya nggak sih? Kalau misalnya orang jualan kan hanya jualan aja ayam terus ada pecel lele ya, gambar pecel lele gitu doang tanpa ada ciri khas tersendiri. Kenapa sampai ayam Pak Gembul ini punya logo? Apa sih pentingnya logo itu? Biar orang inget aja sih. Kalau misalnya apa? Selama ini kan pecel lele nggak pernah punya identik masing-masing kan. Jadi semua pecel lele di pinggiran pasti logonya kayak lele, ayam. Seragam lah ya. Seragam. Nggak tahu itu milik siapa, pecel ayam betul. siapa gitu, seragam aja gitu. Ya, nah, kita mau jadi pembeda gitu sih. Itu keren sih. Memang kita juga sering bahas ya di video-video kita sebelumnya bahwa kalau misalnya teman-teman mau berwirausaha, yang perlu dipikirkan pertama kali adalah brandnya, logonya. Biar apa? Biar ketika orang lain mau beli dan rasanya enak, orang tuh langsung inget, oh yang kemarin aku namanya ayam Pak Gembul gitu. Nggak pindah ke lain hati gitu, nggak pindah ke lain brand kayak gitu. Iya, ibaratnya kita tuh misalkan makan, cari makan, pas dicobain, loh kok enak. Pas besoknya lagi, aduh kayaknya pengen lagi yang kemarin nih. Apa yang kemarin tuh? Yang kemarin punya siapa ya gitu kan. Nah kalau nggak ada brand, nggak ada logo, itu kan orang nggak tahu ya. Kayak pecel ayam gitu, pecel lele siapa ya kemarin gitu kan. Kayak gitu. Oke, ketika pas awal buka lah, laku berapa sih kira-kira? Nah, Pas pertama kali awal buka sih saya sehari sebelumnya itu terakhir kali kerja. sehari Mbak? Iya.
Wah keren banget. Jadi 30 April tuh saya terakhir kerja. April kemarin? Iya April nih. Hah? Terus 1 Mei langsung buka itu. Terus Mei buka. Mei itu pas puasa berarti ya? Iya betul. Terus pulang dari kantor tuh dari Jakarta sampai sini jam 9 jam 10 malam. Terus saya siap-siapin buat besok sampai jam 3 pagi sih. Wow! Damn! Untuk launching hari pertama. Ekstra banget ya itu. Iya. Untuk launching hari pertama, apa yang dilakukan untuk menarik pengunjung gitu? Pengunjung sih sejauh ini sih responnya bagus sih, cuman masih banyak yang belum tahu sih. Maksudnya ini masih ngiranya ayam geprek, padahal kan bukan gitu sih. Masih kan salah persepsi sih. Iya, ya, masih perlu branding. Lagian juga ini kan baru 1 bulan ya. Iya. Itu masih mungkin dari segi strategi marketingnya perlu digembos lagi kayak gitu. Tapi yang menariknya kan baru 1 bulan nih. Udah strategi apa sih di awal-awal nih biar apa namanya? Biar dikenal sama orang. Apa aja yang udah dilakukan gitu ya? Selama 1 bulan ini. Kita sih udah promote di sosial media sih. Ada di beberapa sosial media Karawang kita udah promote. Ya kita tahu juga dari situ soalnya. Ya, soalnya udah gitu. Iya, betul. Berarti strategi di dunia digitalnya saat ini yaitu kayak ngiklan, promote kayak gitu ya. Terus IG ya dikencengin juga ya? Iya betul. yang offline-nya kalau ada pengunjung dikasih selebaran kayak gitu ya. Oke. Oke, aku mau nanya nih. Ini kan berwarna banget ya, ada gambar-gambarnya gitu. Nah, ini konsep dari siapa dan siapa yang bikinnya nih? Kalau yang bikin sih ada sih orang. Oh, ada jasanya. Iya ada jasanya. Tapi kalau buat konsepnya sih, saya sih nyerahin ke itu ya sih, nyerahin ke tukangnya. Tuh kan saya maunya yang bisa mencerminkan apa yang saya sajikan tuh. Ini kan ada ayam, tahu, tempe kayak gitu sih. Nah, selama 1 bulan ini kan persiapannya sebelumnya pasti panjang banget ya, mungkin ya sampai berani buat resign gitu. Kira-kira nih kalau apa namanya modal gitu ya, di awal ini cukup gede nggak sih buat bikin Kayak Pak Gembul ini. ayam Pak Gembul dengan konsep yang clean Wah. banget nih? Kalau modal sih nggak terlalu sih ya, nggak terlalu gede. Tapi lebih apa ya? Paling kita siasati aja sih, cari vendor-vendor yang murah-murah aja sih gitu. Supplier bahan ya. Iya. Untuk tempat sendiri masih nyewa atau punya sendiri? Masih sewa sih. Masih sewa. Ya. Kalau untuk rata-rata selama 1 bulan ini Penjualan. penjualan itu apa namanya? Berapa ayam yang kejual? Berapa piece kayak gitu? Bisa rata-rata ya 30 sampai 40 potong sih. Untuk Per hari. Iya per hari. untuk bulan pertama nih ya, Iya. Bulan pertama per hari 30 sampai 40 potong itu udah wow banget ya. Udah wow banget. per hari gitu. Oke tuh, jadi buat temen-temen yang pengen usaha jangan punya alasan. Setiap orang yang mau berwirausaha itu pasti udah ada rezekinya masing-masing, gitu nggak mas? Betul. Apalagi nanti kalau mungkin udah lebih dikenal. Ini baru 1 bulan aja udah seharinya bisa sampai 30, 40. 40 gitu. Itu berarti omset sehari kalau misalkan satu porsinya bisa 15.000, kaliin aja tuh 30 per hari. Punya tips ya atau trik buat teman-teman yang mau berwirausaha, itu yang belum ataupun yang mau berwirausaha atau yang sedang? Paling tipsnya cari pembeda sih dari kompetitor, itu sih paling penting. Yang paling penting itu. Iya. Intinya tuh ya dari Kang Gary itu kalau misalnya mau berwirausaha biar diingat sama orang ya itu adalah cari pembeda. Iya. Punya value gitu ya. Meskipun bisnisnya sama, misalkan ayam ataupun lele gitu ya, tapi harus ada identitas gitu. Jangan sampai nggak punya identitas kayak gitu. Oke, yang terakhir kita kalau misalnya mau beli ke mana, sama ada Instagramnya atau ada WhatsAppnya atau GoFood, GrabFoodnya ada. Kita sih udah ada di GoFood sama GrabFood sih. Tapi Apa? kalau namanya sama ayam Pak Gembul juga. Terus kalau misalnya mau lihat cek menu lebih lengkapnya di IG kita ada sih ayam Pak Gembul. Ayam Ayam Pak Gembul. Ada nomor handphonenya di sini. Ada juga nomor handphonenya di 0812 85 000 464. Oke, itu ya teman-teman buat yang pengen nyobain, yang seneng kulineran, Pak Gembul ini salah satu tempat yang wajib dicobain sama teman-teman karena banyak banget varian ayam-ayaman kayak gitu ya, olahan ayam dan lain sebagainya, minuman yang pastinya jos banget. Oke, thank you. Mudah-mudahan suka dengan video ini. Kalau dirasa suka silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta jangan lupa di share supaya teman-teman yang ada di daerah teman-teman di Karawang ataupun di daerah mana gitu ya di Jawa Barat
bisa dapetin manfaat dari video ini. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.